Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Shinjuku Incident yang menceritakan perjalanan imigran Cina yang menjadi anggota Yakuza di Jepang. Tanpa basa-basi, selamat menyaksikan. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang polisi yang sedang berpatroli di daerah pesisir pantai dan melihat imigran gelap yang terdampar. Berniat untuk mengamankan imigran yang banyak itu, justru polisi itu ditangkap oleh imigran gelap dan mereka pun lolos dari polisi itu. Kemudian, kita diperlihatkan aktor utama dari film ini yaitu Tito. Tito sendiri termasuk imigran gelap Cina yang lolos di tepi pantai Jepang kemarin. Menyusuri Jepang sendirian dengan niat tersembunyi, pada akhirnya Tito pun terdampar di pemukiman warga Jepang. Tito yang sudah kelelahan pun beristirahat di bawah tong sampah dan memikirkan masa lalunya saat di Cina, serta tujuannya di Jepang untuk apa. Tujuan Tito adalah untuk mencari kekasihnya yang pergi ke Jepang untuk bekerja, tetapi karena tidak ada kabar, Tito pun berniat mencarinya langsung sebagai imigran gelap. 说我去吗？去了还回不回来？干嘛不回来？呢？大神上个月死了。 今警察によって連行されていきます。 Scene berpindah di mana Tito menemukan teman lamanya yang sudah lebih dulu di Jepang dan pada akhirnya Tito pun tinggal bersama 我走 mereka. 2天了，谢天谢地！给你们介绍，这是我。 Dan keesokan harinya, Tito pun mulai bekerja ilegal sebagai pengelola sampah bersama temannya. Saat bekerja, terdapat pekerja ilegal yang tertumpuk sampah. Tito pun menolong orang tersebut dan itu Tito pun dan temannya diajak makan oleh orang yang telah ia bantu dan memberi kartu telepon ilegal untuk dijual kembali. Scene berpindah di mana sedang diadakan pemilihan ketua serta wakil ketua Yakuza yang baru untuk menggantikan ketua sebelumnya yang telah mati. Dalam proses itu terpilihlah Muranishi Koichi sebagai ketua serta Eguchi Toshinari sebagai wakilnya. Akan tetapi, ketua Togawa baru yang kesal karena tidak terpilih lebih memilih tidak mengikuti upacara ketua dan wakil yang baru. Sedangkan Muranishi Koichi dan Eguchi Toshinari melakukan prosesi upacara setelah acara pemilihan itu langsung. Di sisi lain, di kota Jepang, polisi sedang menyelidiki laporan bahwa terdapat pekerja ilegal yang sedang membersihkan saluran air dan kotoran di bawah jalan. Tak butuh waktu lama, polisi pun mulai menyusuri saluran air tersebut dan menemukan para pekerja ilegal. Kemudian, kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dan pekerja ilegal. Hingga pada akhirnya, ketua polisi yang tidak bisa berenang itu terpeleset dan hampir hanyut bersama air yang deras. Bersyukur, Tito yang berbaik hati pun sempat menyelamatkannya. Keesokan harinya, Tito yang sedang berjalan menyusuri pusat perbelanjaan di Jepang bersama temannya diajarkan untuk mencuri barang dan dijualnya ke suatu tempat untuk mendapatkan. Setelah mendapatkan uang, mereka pun makan malam bersama. Di suatu malam tiba, Tito yang sedang bekerja sebagai tukang cuci piring sedang kelelahan dan membuat salah satu wanita pemilik kafe di dekatnya merasa kasihan dan memberinya uang. Ternyata wanita sedang melayani kakek tua yang mabok di kafe tersebut. Tak lama, di perjalanan mereka diganggu oleh sejumlah perampok dan memintainya uang. Wanita tersebut menolak dan melawan dan kakek tersebut pun dipukuli juga. Tito pun bergegas membantu wanita tersebut dan berhasil mengusir para perampok itu. Dan wanita itu mengajak Tito makan di kafenya serta mengobrol bersama.
就来我这儿喝杯酒吧。你没有男人吗？ Scene berpindah di mana sedang terjadi keributan antara polisi dan warga atas penolakan RUU Yakuza. Eguchi sendiri sebagai wakil pun memerintahkan anak buahnya untuk membakar RUU dari kepemimpinan sebelumnya. Pada malam hari, Eguchi pun datang ke sebuah restoran di Jepang yang disambut oleh marga Gao, yaitu bos geng Taiwan. Eguchi tak sendiri, dia membawa istrinya, yang ternyata dia adalah kekasih Tito yang telah lama ia cari. 姓高的，他男伴啊，旁边那个高高的，好像是。 Tito yang melihat pun kaget dan ingin menghampirinya, akan tetapi karena ia telah menjadi istri Yakuza, Tito pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu pula, Tito yang sedih atas kejadian itu bersama temannya mabok bersama dan mengisi kesedihannya dengan menggoncangkan kota Jepang. Keesokan harinya, Tito pun lanjut sebagai pekerja serabutan dan menjual kartu telepon ilegal bersama teman-temannya dan membuat mesin palsu di dalam time zone. Hingga akhirnya mereka mendapatkan uang lebih dan memberikan hadiah kepada Ji, teman Tito, untuk menjual kastanya. Seusai itu, Tito langsung berjualan barang curiannya dan bertemu wanita yang telah ia tolong itu. Dan wanita itu mengajak Tito berjalan-jalan di hari libur. Setelah itu, mengajak wanita ke rumahnya dan memperkenalkan dengan teman-temannya. Di saat sedang tertawa bersama, pemilik rumah pun datang dan memarahi mereka karena berisik di tengah malam. Di lain tempat, Ji yang sedang bersemangat berjualan kastanya bertemu dengan wanita yang ia sukai. Dan kebetulan ayah wanita itu adalah Paman Tak, seorang geng yang dilindungi oleh Yakuza. Melihat anaknya dekat dengan Ji, tak tinggal diam, ia pun membawa Ji ke dalam kafenya dan memukuli Ji hingga menyita gerobak kastanya untuk ia jualan. Saat bersamaan, Tito yang sedang makan besar bersama teman-temannya dikejutkan oleh Ji yang telah pulang dan babak belur. Tito yang tak terima pun mendatangi tempat kafe Paman Tak. Sempat terjadi keributan hingga akhirnya teman-teman Tito datang dan membantu Tito serta merebut kembali gerobak jualan milik Ji. Hingga polisi pun datang untuk membubarkan mereka dan Tito bertemu dengan polisi yang ia tolong sebelumnya. Scene berpindah di time zone yang dimana Tito dan teman-temannya memasang mesin palsu dan membuat pemilik rugi dan langsung melaporkan kepada bos geng Taiwan yaitu marga Gao dan meminta untuk menyelesaikan masalah ini. Di lain tempat, rekan Tito yang sedang bermain kembali di mesin itu meminta gantian kepada dengan Ji karena ingin ke toilet. Tak lama, bos geng Taiwan bersama anak buahnya membawa Ji yang sedang bermain di mesin palsu itu dan memukuli Ji hingga memotong tangannya akibat tidak memberitahu siapa bosnya. Tito pun datang bersama teman-temannya dan membawa Ji ke rumah serta dokter. Di lain tempat, Tito yang dendam dengan warga Gao akibat perbuatannya dengan Ji ingin membalaskan dendamnya dengan niat membunuh. Akan tetapi, sesaat sampai di tempat marga Gao, datanglah wakil dari Togawa Bumi yang berencana mengambil alih kepemimpinan Eguchi dengan membunuhnya malam itu, dengan suatu imbalan yang berharga. Tak lama kemudian, datanglah Eguchi dan duduk bersama di dalam. Di sela obrolan, Eguchi merasakan hal yang tidak enak dan mencurigai sesuatu. Dan benar, marga Gao pun hampir membunuh Eguchi. Beruntung Eguchi langsung menghindar dan terjadilah perkelahian. Di saat Eguchi telah terpojok dan hampir dibunuh oleh marga Gao, muncullah Tito yang telah lama bersembunyi di rumah marga Gao dan memotong tangannya langsung di tempat. Setelah berhasil kabur dari anak buah marga Gao, Eguchi dan Tito pun kembali ke rumahnya. Di saat itu, Tito mengobrol sedikit dengan kekasih lamanya yaitu Xiu Xiu. Akan tetapi, karena ia telah menjadi istri seorang Yakuza dan berganti nama menjadi Yuri Eguchi, tak lama muncullah anak dari Eguchi dan Yuri yang bernama Ayako. Setelah lama berbicara, Eguchi pun kembali dan menawarkan pekerjaan untuk Tito.
Tetapi Tito menolaknya. Di sela itu, Tito mengatakan bahwa seorang bernama Togawa menemui Margagao sebelum kejadian itu terjadi. Keesokan harinya, berkumpullah para tetua Yakuza dengan perwakilan setiap kepala. Nakajima adalah anak buah dari Eguchi yang menantang Togawa akibat penyerangan pada malam itu. Di sela keributan itu, ketua dari Yakuza membubarkan mereka semua. Scene berpindah di mana Tito sedang merawat Ji yang luka parah. Pada saat itu juga, Eguchi datang ke rumah Tito dan mereka mengobrol bersama. Pada akhirnya, Eguchi ingin Tito membantunya untuk membunuh ketua dari Sanwakai dan pemimpin Togawa Gumi. 戸川組組三和会の村西会長や。は、お大変に。 Di balik itu, Tito meminta imbalan yaitu dia ingin berstatus resmi sebagai warga Jepang serta memiliki wilayah kekuasaan di daerah Taiwan. Tak butuh waktu lama, Tito pun langsung mengerjakan tugasnya dengan membunuh ketua Sanwakai serta pemimpin Togawa Gumi. Akibat pembunuhan dua itu, dua geng ini saling berseteru dan membunuh satu sama lain. Hingga para tetua mengumpulkan wakil dari dua geng itu dan menunjuk Eguchi sebagai ketua Yakuza yang pertama. Tak lupa menepati janjinya, Eguchi memberikan status legal Jepang kepada Tito dan memberikan hak kekuasaan wilayah Taiwan kepadanya yang diwakilkan oleh anak. Perlahan tapi pasti, kehidupan mereka membaik dan tentram, serta Tito pun bahagia bersama wanita tersebut, sampai mereka sukses mendirikan bisnis bersama. Akan tetapi, hari demi hari berlalu. Mereka para geng di Taiwan mulai berlebihan, karena lepas kendali sejak saat itu pula diberitakan lebih dari 1 juta warga asing tinggal di Jepang. Scene berpindah di mana teman-teman lama Tito yang lepas kendali pun bertransaksi dengan sebuah geng yang dimana geng itu dipimpin oleh Ji sendiri. Pada malam hari, Ji mulai menggoda gadis yang ia sukai dan datanglah kekasih dari gadis itu dan mencoba melawan Ji. Tetapi lelaki itu terpaksa mati akibat hantaman dari besi oleh Ji. Di sisi lain, pemimpin Togawa Taro mengadukan semua permasalahan yang terjadi akibat ulah Eguchi terhadap tetua. Dan kali ini Eguchi harus dikhianati oleh anak buahnya sendiri, yaitu Nakajima yang terpaksa karena ulah orang Cina tersebut. Di tepi laut terdapat Tito dan wanitanya. Wanita tersebut mengajak Tito untuk pindah ke Brazil karena ia merasa sudah tidak aman. Tetapi Tito mempunyai cara lain dengan mengundang ketua polisi langsung di situ dan membicarakan siapakah pembunuh dari 2 orang penting Yakuza. Dengan niatan agar Eguchi dibencara dan mantannya kembali kepadanya. Di lain tempat, Eguchi yang tahu dikhianati langsung meminta bantuan terhadap geng Ji. Scene berpindah, di mana Nakajima beserta anak buahnya siap menghabisi warga Taiwan tersebut, sekaligus membunuh Eguchi serta Tito. Itu pula, Tito pun bersama ketua polisi datang ke markasnya dan berbicara terhadap teman-temannya tentang masalah yang telah terjadi selama ini. Hingga keributan terjadi, pada akhirnya Nakajima dan anak buahnya melempari batu dari lantai bawah dan perkelahian pun terjadi. Ji yang kalah mental dengan Margagao yang telah memotong tangannya harus mundur dan kabur. Sedangkan Tito bersama polisi dan Eguchi pun kabur. Saat Eguchi ingin melompat dari jendela, ia tertembak oleh Nakajima, anak buahnya sendiri. Eguchi telah mempersiapkan data-data penting apabila ia mati tertembak. Ia memberikan data kepada Tito untuk membongkar kebusukan Yakuza saat itu. Tito pun kabur bersama ketua polisi dan mereka berpencar. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap para geng Yakuza. Saat itu pula Tito menelpon istri dari Eguchi yaitu mantan kekasihnya dan mengatakan untuk membawa barang serta anaknya ke stasiun Okubo. Tetapi Shiu sebelumnya sudah didatangi oleh Togawa Gumi dan mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Setelah mengetahui arah Tito pergi, para geng itu menuju ke stasiun Okubo dan kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya polisi datang tetapi Tito tertembak dan pergi ke saluran air untuk hanyut. Sebelum itu ketua polisi mengejarnya dan menemuinya tetapi Tito mengatakan bahwa paru-parunya tertembak dan ia memberikan data dari Eguchi untuk jadi barang bukti. Tito pun mati hanyut dalam air dan film pun selesai.